Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video Zona Bogor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dalam video kali ini aku mau berkunjung ke Kebun Raya Bogor yang terletak di pusat kota Bogor. Untuk menuju Kebun Raya Bogor tuh aksesnya sangat mudah ya. Bahkan dari stasiun Bogor nih, kalau zoner nggak mager bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jaraknya tuh sekitar 1,6 kilometeran. Saat ini pintu masuk Kebun Raya Bogor tuh ada dua. Yang pertama itu di seberang Pegadaian atau dekat Pasar Bogor. Dan pintu yang kedua itu ada di seberang Rumah Sakit Siloam. Kalau aku sih sekarang mau masuknya lewat pintu utama Kebun Raya aja, deket Pasar Bogor. Untuk tiket masuk Kebun Raya bisa dibeli di website resminya Kebun Raya, cuman aku lebih milih beli tiket on the spot aja. Kalau zoner ke Kebun Rayanya nggak bawa kendaraan, bisa beli tiketnya di gedung putih yang itu. Tapi kalau bawa kendaraan, langsung masuk aja beli tiketnya di kasir depan. Anak-anak di atas tinggi 90 cm sudah wajib untuk membeli tiket masuk. Untuk parkir mobil belok kiri, sedangkan untuk parkir motor belok ke kanan. Sebelum menjelajah Kebun Raya, aku mau sewa dulu sepeda nih. Ini dia daftar harganya, bisa di pause ya. Tempat penyewaan sepeda dan fasilitas lainnya tuh ada di paling depan. Cuman aku rekamnya tuh pas pulang, jadi sepedanya tuh udah kosong melompong. Padahal tadi pagi tuh masih banyak banget. Di sebelah tempat penyewaan sepeda tuh ada tempat jajan, dan ini dia daftar harga jajanannya. Lalu di belakang tempat penyewaan sepeda itu ada tempat untuk melukis. Harganya tuh 30 ribuan. Nah, ini sepeda yang aku sewa, namanya tuh sepeda MTB. Per jamnya tuh dikenakan tarif Rp20.000. Kalau mau naik shuttle atau sewa skuter, bayarnya di sebelah sini ya. Kalau naik shuttle tuh digabung sama pengunjung lainnya. Tapi kalau zoner nggak mau digabung sama pengunjung lainnya, bisa sewa golf cart. Karena Kebun Raya tuh memiliki luas mencapai 87 hektar, jadi aku putuskan berkeliling menggunakan sepeda aja. Kalau jalan kaki kayaknya gempor banget. Tapi kalau niatnya jogging atau running, lain cerita sih ya. Dan ternyata tuh banyak juga nih pengunjung yang jogging dan running di Kebun Raya. Jujur sih baru tahu. Hutan di pusat kota Bogor atau disebut dengan Kebun Raya Bogor mempunyai luas mencapai 87 hektar. Memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan juga tumbuhan. Hutan ini tuh berawal dari hutan buatan Samida pada masa Prabu Siliwangi. Kebun Raya diresmikan pada tanggal 18 Mei 1817. Di dalamnya terdapat istana kepresidenan, lalu ada 4 situs bersejarah, 4 kafe atau resto, ada juga 9 taman tematik, lalu pastinya koleksi beraneka ragam tumbuhan, bahkan di dalamnya terdapat sebuah makam keramat. Yaudah yuk kita jelajah bareng-bareng. Pertama-tama aku mau kasih tahu zona restoran yang pernah dikunjungi oleh mantan Presiden Indonesia dan juga Amerika, yaitu Bapak Jokowi dan Barack Obama. Cuma sekarang resto ini tuh berganti nama, yang tadinya Grand Resto menjadi Rasa. View yang dimiliki resto ini tuh adem banget, sambil makan, zoner bisa menikmati pemandangan dari Kebun Raya Bogor. Karena lokasi restonya yang berada di dalam Kebun Raya Bogor, jadi zoner harus membayar tiket masuk Kebun Raya Bogor terlebih dahulu. Depan resto Rasa terdapat Tugu Prasasti 2 Abad yang diresmikan oleh Bapak Joko Widodo. Salah satu spot piknik yang bisa zoner coba saat ke Kebun Raya. Tinggal bawa tikar sama bekal aja nih. Kalau untuk spot piknik di Kebun Raya tuh terhampar sangat luas dan banyak banget. Jadi tinggal zoner sesuaikan aja dengan kenyamanan masing-masing. Spot danau kayak gini aja tuh di Kebun Raya ada di beberapa titik. Jadi menambah kesan adem banget nih. Ternyata tuh bersepeda di dalam Kebun Raya tuh lumayan enak banget. Cuman kalau berjam-jam lumayan sakit sih joknya. Apalagi kalau nanjak nih lumayan banget goesnya pas nanjak. Padahal sebenarnya nanjaknya tuh nggak seberapa. Cuman saat goes tuh kayak berat banget. Maklum lah ya, nggak pernah bersepeda. Tapi masih oke kok. Pokoknya untuk spot piknik tuh luas banget dan tersebar di beberapa titik. Jadi zoner tinggal pilih deh ya mau piknik di sebelah mana. Kalau mau ngadain acara, di sini juga tersedia panggung hiburan seperti ini nih. Kalau ini namanya Cafe Raffles, lokasinya tuh deket banget sama masjid dan juga toilet. Ini fasilitas masjid yang ada di Kebun Raya Bogor, lumayan besar ya, dan deket masjid itu udah pasti ada toilet. Untuk toilet di Kebun Raya itu beneran banyak banget, tersebar di beberapa titik. Hampir di setiap taman itu ada toiletnya. Bangunan estetik ini adalah Taman Anggrek. Di dalamnya udah pasti dong banyak koleksi tanaman anggrek.
Cuman kita hanya bisa lihat dari atas sini aja nih, nggak bisa masuk lewat bawah sana. Kalau nggak suka anggrek minimal suka berfoto sih ya, karena spot ini tuh sangat instagramable. Kurang lebih di bawahnya tuh seperti ini nih. Pada tahun 1965, ternyata rumah kaca ini tuh telah dikunjungi oleh Presiden Kim Dae-sung dan Ketua Kim Jong-il dari Republik Rakyat Demokratik Korea. Di dekat Taman Anggrek terdapat juga Taman Obat. Di dalam Taman Obat itu ada anggrek hitam, taman kopi, dan juga taman koleksi. Tapi mohon maaf nih, aku nggak bisa spill dalamnya seperti apa. Sebenarnya penasaran juga sih sama anggrek hitam, cuma jiwa magerku tuh lebih besar dari rasa penasaran. Dekat Taman Obat ternyata ada juga arena bermain anak seperti ini nih di kebun raya. Lanjut kita ke Taman Kasan. Taman Kasan ini tuh dibangun pada tanggal 18 Mei 1988 sebagai penghargaan terhadap Sujana Kasan. Sujana Kasan ini merupakan salah seorang kurator di Kebun Raya Bogor pada tahun 1949 sampai 1959 yang kemudian menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor. Taman Kasan ini dihiasi ornamen taman yang ditata dalam satu relief besar berbentuk Garuda Pancasila, lambang negara Republik Indonesia. Cuma kalau dilihat dari atas sih jelasnya, kalau dari bawah sih ya nggak kelihatan jelas. Di dekat Taman Kasan tuh ada Taman Durian. Di dekat Taman Kasan atau Taman Durian terdapat sebuah toilet. Jadi kalau kebelet pipis gak usah khawatir ya, karena toiletnya lumayan deket banget nih dari Taman Kasan. Kita ngadem dulu di Jembatan Surya Lembayung. Sungai yang melintasi kebun raya ini namanya Sungai Ciliwung. Pohon jodoh ini sebenarnya berbeda jenis tetapi ditanam berdampingan pada tahun 1866. Pohon yang satu itu merupakan jenis pohon dari Meranti tembaga, sedangkan pohon yang ada di sebelahnya adalah jenis dari pohon ara ratu. Mitosnya sih siapa aja yang singgah datang ke pohon jodoh ini dipercaya dapat langgang. Mitos ya, boleh percaya ataupun enggak. Berdekatan dengan pohon jodoh terdapat komplek makam keramat. Makam di sini tuh ada 4. Makam pertama adalah makam dari Ibu Ratu Galuh Mangku Alam, istri dari Prabu Siliwangi. Lalu makam kedua ada Mbah Jafra, dan makam ketiga itu ada Mbah Baul, dan makam keempat itu ada Selendang Galuh Pangkuan, anak dari Ibu Ratu Galuh itu sendiri. FYI ini untuk jembatan merah yang ada di kebun raya itu sudah tidak bisa dilintasi. Di dekat makam keramat tadi terdapat mata air Kahuripan. Sumur ini memiliki diameter 80 cm dengan kedalaman 1,5 meter dan debit air 20 liter per menit. Cai Kahuripan ini diyakini memiliki khasiat untuk awet muda sehingga banyak banget nih masyarakat yang memanfaatkannya. Namun pengelola Kebun Raya Bogor tidak mengizinkan pengunjung untuk memanfaatkan air ini untuk ritual klinik. Karena penasaran jadi aku ambil airnya dan cuci muka aja deh ya. Karena banyak yang antri jadi FOMO juga deh. Taman akuatik ini diisi oleh koleksi beraneka tanaman habitat di air, misalnya itu kayak tumbuhan air tergenang dan tumbuhan air mengapung. Dan di taman akuatik ini tuh banyak spot foto, ada juga toilet dan kafe walungan. Dari taman akuatik kita bisa langsung terhubung ke Taman Meksiko. Taman Meksiko ini berisikan kumpulan dari spesies tumbuhan iklim kering seperti kaktus. Cuman hampir semua deskripsi di setiap tumbuhannya itu udah tidak bisa terbaca karena luntur kena air sih kayaknya. Selain tempatnya tuh super adem, Taman Meksiko juga cocok banget nih buat yang suka berfoto karena tempatnya tuh sangat instagramable. Pantes aja sih ya orang-orang tuh banyak banget yang jogging di Kebun Raya Bogor. Selain menghirup udara segar, mata kita tuh juga dimanjakan banget dengan kecantikan dari Kebun Raya Bogor itu sendiri. Nah, di beberapa titik tuh ada juga yang jualan kayak gini. Haus banget nih, butuh yang seger-seger, jadi langsung aja kita beli es kuwut sama es markisa. Nah, ini dia spot foto favorit di Kebun Raya Bogor. Emang secantik itu sih ya, apalagi latar belakang fotonya tuh Istana Kepresidenan. Istana Bogor merupakan salah satu dari 6 istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri karena aspek historis, kebudayaan, dan faunanya. Salah satunya adalah keberadaan rusa-rusa yang didatangkan langsung dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang.
Salah satu area yang paling bersejarah di Kebun Raya Bogor itu adalah Komplek Pemakaman Belanda Kuno. Komplek pemakaman ini merupakan makam-makam para tokoh yang mengabdikan hidupnya untuk Kebun Raya Bogor. Makam Belanda ini sudah ada sebelum Kebun Raya itu sendiri diresmikan. Di dalamnya terdapat 42 makam, 38 diantaranya memiliki identitas, sedangkan sisanya tidak dikenal. Ada spot foto lagi nih. Lokasi spot foto ini tuh nggak jauh dari tempat penyewaan sepeda. Dekat penyewaan sepeda, di dalam danaunya tuh banyak banget ikannya, jadi lumayan banget nih kalau bawa anak kecil ada sedikit hiburan. Berdekatan dengan tiket shuttle, ada Taman Konservasi Nepenthes atau biasa disebut dengan Kantung Semar. Banyak banget nih ternyata koleksi kantung semar yang ada di sini, dan seperti yang kita ketahui, kantung semar itu merupakan spesies tumbuhan karnivora atau pemakan serangga. Yang terakhir nih, di paling depan di dekat pintu masuk itu ada toko oleh-oleh dan juga restoran. Gimana nih Zonar, tertarik gak untuk piknik atau berkunjung ke Kebun Raya Bogor? Aku akhiri videonya sampai sini aja ya. Terima kasih sudah menonton video Zona Bogor sampai selesai. Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.